dipersembahkan oleh Sebagai salah satu kota pecinan terbesar di Indonesia, Kota Singkawang terkenal dengan kemajemukan masyarakatnya dan toleransi yang tinggi. Masyarakat Tionghoa, Melayu, dan juga Dayak hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Namun ada salah satu masalah yang menjadi perhatian di Kota Singkawang, yakni banyaknya masyarakat lansia yang hidup sendiri tanpa pendampingan keluarga. Nah, atas kondisi inilah seorang petugas dari Satuan Polres Singkawang, yakni Aibda Irfan, tergerak hatinya membantu masyarakat lansia hingga akhirnya membuat sebuah panti jompo yang dinamakan Netizen Cinta Singkawang. Secara geografis, Kota Singkawang merupakan kawasan strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Namun dengan segudang potensi yang ada, Singkawang tidak terlepas dari permasalahan sosial masyarakatnya. Berdasarkan data BPS tahun 2020, 10,12% penduduk Kota Singkawang ialah lansia, dan tidak sedikit lansia yang hidup sendiri tanpa pendampingan keluarga. Yayasan Netizen Cinta Singkawang yang dibangun Aibda Muhammad Irfan atau sering disapa Aibda Irfan inilah yang kini menjadi rumah para lansia. Selepas bertugas di Mapolres Singkawang, Aibda Irfan rutin mengecek kesehatan dan kebutuhan para lansia yang tinggal di panti. Kenapa nangis? Hah? Oh. Kemana? Cek. Pak Irfan, awalnya cerita sampai bisa membangun Panti Jompo Netizen Cinta Singkawang ini bagaimana Pak untuk mengumpulkan lansia-lansia yang memang mereka katanya ditinggalkan keluarga atau bagaimana Pak? Jadi kenapa sih saya ciptakan ini panti, saya bangun panti? Karena seringnya saya ke lapangan, turun ke lapangan tuh sering menemukan orang-orang yang hidup sendiri dan ditempatkan di tempat yang kurang layak lah gitu. Timbullah inisiatif saya bagaimana sih cari tempat yang lebih besar lagi. Saya pengen bikin panti gitu loh. Nah, dari situlah bermula itu rasa iba yang gimana ya, kesian sama mereka, hidup sendiri, tempat yang kurang layak. Ada juga yang memang nggak diurus sama keluarganya. Sudah beberapa tahun belakangan Bapak terus merawat para lansia yang ditinggalkan keluarga, yang tinggal sendirian. Bagaimana Pak? Saya kalau ini sudah kurang lebih 5 tahun Mbak ya. Berjalan waktu 5 tahun. Ya sambil berjalan, ketemu 1, 2, 3, sampailah sekarang penghuni panti ini ada 18 orang Mbak. Ya, terdiri dari 10 laki-laki dan 8 orang wanita. Selagi bisa kita bantu, kita bantu. Karena prinsip hidup saya itu memanusiakan manusia itu sangat manusiawi. Jadi kita tampung di sini, mulai dari makannya kita perhatikan, kesehatannya, semuanya lah kita penuhi. Yang penting mereka itu betah tinggal di sini. Pak Irfan kan background-nya petugas polisi ya sebetulnya. Iya. Nah, sampai akhirnya memberikan perhatian yang luar biasa setiap hari 24 jam untuk masyarakat. Itu bagaimana Pak mengatur waktunya? Lalu juga Bapak selain berkontribusi atau membangun panti jompo ini juga di luar juga membantu masyarakat yang punya masalah. Iya. Jadi kalau waktu itu memang apa ya Mbak ya? Ya memang banyak habisnya di luar. Ya kebetulan ya istri keluarga pun udah paham, keluarga saya itu udah tahu lah
saya kerja seperti apa. Nah, kalau habis pagi ke kantor, sudah selesai kerjaan kantor, sudah saya ke panti. Kadang-kadang pulang itu jam 8, jam 9 tuh, kontrol mereka, belanjain makan mereka buat besok, nah, ngecek lah semuanya, sambil lah berjalan kalau pas ada kegiatan di luar, ya sudah kita gas. Yang penting kantor tidak kita terbengkalaikan, tetap kita kerja ke kantor, setelah itu baru kita beraktivitas. Oke. Pak Ivan, sebenarnya tujuannya apa sih Pak Ivan membantu masyarakat sebegitunya gitu, melihat banyak mungkin masyarakat Singkawang yang butuh, tapi Pak Ivan juga sebenarnya memiliki keterbatasan waktu, juga Bapak ada tugas yang lain, tapi Pak Ivan tetap menyisihkan waktu untuk mereka. Karena gini ya Mbak ya, mereka yang datang ke kami, datang ke Polres, itu mereka orang-orang yang nggak mampu, orang-orang yang lemah. Mereka butuh, terkadang mereka ini kurang paham, tidak tahu. Jadi datanglah mereka ke Polres, meminta bantuan, mencari, kadang-kadang mencari keadilan juga. Dan selagi saya bisa bantu, kenapa sih saya nggak bantu gitu loh. Jadi, nah mulai dari yang kecil-kecil itulah sampailah yang besar-besar. Mulai dari kunci motor hilang, ya hewan hilang, itu ke Polres semuanya. Jadi kedekatan dengan masyarakat itu udah luar biasa sekali. Mereka udah nggak canggung-canggung lagi. Pikiran mereka polisi itu seram atau apa, enggak. Mereka udah ke kantor, main ke kantor, minta bantuan. Jadi Polres Singkawang ini open lah Pak ya. Terus Kapolresnya juga sangat mendukung sekali kegiatan seperti ini. Dan kegiatan-kegiatan yang Bapak lakukan itu semua sebetulnya diinformasikan lagi kembali ke masyarakat lewat media sosial. Benar. Pak Ivan sangat terkenal begitu ya di media sosial, dari akun TikTok, Facebook. Itu bagaimana Pak sampai Bapak juga melakukan kegiatan aktif di media sosial? Karena gini Mbak, kita ini kalau mau door to door nggak mampu. Nggak nyampe ke masyarakat. Nggak nyampe ke masyarakat. Nggak menyentuh. Jadi saya tuh bersosialisasi melalui media sosial. Media sosial kan tua muda pakai semuanya. Saya posting kegiatan ini, kegiatan itu, saya bisa bantu ngurus ini, ngurus itu. Jadi masyarakat itu, oh ternyata Bapak ini bisa gitu loh. Nah, mereka berbondong-bondong ke kantor, WA. Itu WA itu kadang-kadang sampai ratusan. Apalagi kalau kita ngebantu orang itu berhasil. Itu kepuasan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oh suka, apalagi udah Pak makasih Pak ya udah dibantu. Mereka nggak ada yang bayar 1 rupiah pun. Itu luar biasa sekali. Itulah pelayanan Polres Singkawang yang diberikan kepada masyarakat Kota Singkawang khususnya Bu. Ya, tidak ada lagi namanya pungli-pungli, mau bayar ini bayar itu udah nggak ada lagi. Para lansia yang tinggal di panti netizen cinta Singkawang mendapat berbagai fasilitas. Seorang perawat, penerjemah, dan beberapa orang relawan dari SMK Kesehatan Karya Mandiri Sambas siap membantu kebutuhan para lansia. Berbagai kisah dan latar belakang memprihatinkan dialami para lansia hingga akhirnya berakhir di panti ini. Jadi Pak Anwar sebelum tinggal di panti jompo ini, Pak Anwar tinggal di masjid di Pontianak, Iya, gitu ya Pak? Tinggal di masjid di Pontianak. Itulah Masjid Istiqomah di Jalan Gusti Sulung Lelanang. Pak Anwar sebelumnya memang tidak punya rumah, tinggal sendiri atau bagaimana Pak? Sebelumnya ada rumah kontrakan sih. Sebelumnya ada rumah kontrakan kan ada keluarga juga kan, itu istri juga. Kemudian istri dipanggil sama Allah kan. Ya udahlah saya sendirian. Sampai akhirnya bisa ke panti jompo ini gimana Pak ceritanya Pak? Sampai ketemu Pak ke Ivan. panti jompo tuh saya dibawa sama teman. Taunya dari media sosial. Mas kan ada punya HP Android itu. Dilihat media sosial, loh ini ada panti ini. Kayaknya untuk orang-orang yang terlantar, yang nggak punya rumah gitu segala macam, yang nggak punya keluarga kan. Jadi Dimas nganjurkan saya lah untuk ke Singkawang gitu. Ya kok di sini ya alhamdulillah lah. Segalanya kan kita udah dijamin gitu loh. Ke sini diantar siapa? Adek. Adek. Taunya dari dari tempat ini dari. Biasa kan lihat videonya. Adek bilang, kamu aku antar kamu sana mau gak? Maulah aku bilang.
Ibu ada anak? Nah, dah. Nggak punya anak. Oh. Adikku bilang, aku nggak mampu. Jadi aku antar kau sini lah. Jalan aku bilang. Kan adikku kan semua Jakarta. Oh, semua di Jakarta. Banyak kata kan lagi cari makan. Adikku kan duduk jaga anaknya. Memang ibu tidak menikah ya berarti ya? Udah nikah. Laki udah mati mendingan 10 tahun lebih. Oh, suami sudah meninggal 10 tahun lalu. Bagaimana ibu sehari-hari di sini biasanya ngapain aja? Pagi-pagi jalan, udah jalan pulang. Aku anak-anak bilang makan. Capek tidur. Tidur. Karaoke. Enak. Nyanyi? Karaoke. Nyanyi? Enggak juga nyanyi. Kalau ibu nih suka nyanyi? Suka nyanyi? Coba nyanyi lah Bu. Nyanyi. Indonesia Raya ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Dipersembahkan oleh Selain mengurus panti, dalam kesehariannya Aibda Muhammad Irfan juga selalu menerima dan melayani laporan masyarakat. Meski saat ini bertugas di bagian operasional, Aibda Irfan dikenal tanpa henti membantu masyarakat yang memiliki permasalahan hukum, bahkan soal permasalahan ekonomi dan kesehatan. Tanya aja, dia meninggal udah lama. Sudah, nanti titip ke notaris Rita aja ya. Pelayanan tulus Aibda Irfan terhadap masyarakat Kota Singkawang menjadi representasi tugas pokok polisi, mengayomi. Nanti saya kasih nomor telepon yang punya ini, biar dia ngubungi kakak, biar sama-sama ke notaris Rita. Iya, Oke, siap. Makasih kak ya. Ya. Parwin, salah satu anggota Kesatuan Bapak, melakukan banyak hal-hal inspiratif yang salah satunya adalah membantu masyarakat khususnya lansia sehingga membuat yayasan. Apa pendapat Bapak tentang Aibda Irfan, Pak? Yang saya lihat tentunya sebagai sosok salah satu personil kami di staf Bakop Polres Singkawang Polda Kalimantan Barat, tentunya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Irfan itu tentunya menurut kami sudah sangat-sangat melebihi di luar dari panggilan tugas tentunya. Di bidang sosial terutama membantu terutama masyarakat yang kurang mampu dan lebih banyaknya adalah masyarakat lanjut usia. Itu membantu menyiapkan tempat yayasan sampai dengan menyiapkan rekening yayasan. Kemudian hal ini tentunya menjadikan saya sendiri pribadi maupun keluarga besar Polres Singkawang Polda Kalimantan Barat itu menjadi terinspirasi, menjadikan kami lebih memotivasi diri, introspeksi diri, bagaimana kita selain melaksanakan tugas pokok tentunya, kita juga bisa lebih berbuat kebaikan terhadap seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu tentunya. Laporan atas lansia yang butuh bantuan tidak pernah berhenti. Aibda Irfan dan tim NCS bergerak melakukan penjemputan seorang nenek yang tinggal di sebuah gubuk di tengah perkebunan kelapa. Perjalanan sekitar 2 km masuk ke dalam perkebunan bukanlah hal mudah. Ini orangnya, Bang. Jadi seperti inilah kondisi lansia yang kita jemput untuk bawa ke panti ya, Mbak ya. Jadi yang hidup sendiri, keadaan rumahnya pun kurang layak.
Jadi orang-orang seperti ini yang akan kita tampung ke Hotel Lansia saya, Panti NCS. Oke lah, kita coba lihat ke dalamnya dulu seperti apa ya. Ayo Mbak, kita lihat ke dalamnya Mbak. Ayo, Ji. Iya, dapur ini. Aduh, bolong kayak gini Mbak. Ibu masaknya gimana? Oh, ya Allah, Masya Allah. Jadi seperti inilah kondisi Mbak ya, miris. Kadang-kadang kita gimana gitu ya Mbak ya. Ini udah berlangsung bertahun-tahun. Jadi bertahun-tahunnya seperti ini ya, kalau tidak ada laporan dari warga kita nggak tahu. Iya, apalagi di dalam hutan apalagi gitu ya dalam Pak ya. Hutan. Hal seperti ini sebenarnya Bapak biasa temui Pak. Orang tua, lansia tinggal sendirian di dalam hutan. Kalau sering seperti ini, pernah juga kita dulu bikinin rumah di tengah hutan juga, tuh pernah juga kita bantu. Dan mereka ini ya kayak tadi lah, mau kemana nggak tahu. Sementara keluarga kan nggak ada yang mungkin kurang perhatian sama dia. Jadi kondisi seperti ini, kalau nggak ada info dari warga kita pun nggak tahu Mbak. Ini info dari warga, dia kirim foto, video, oke, kita langsung survei. Nah kebetulan pas Mbak lihat sendiri kondisinya seperti ini, keadaannya seperti ini ya bisa bertahan sampai bertahun-tahun tinggal di sini. Untuk biayanya bagaimana Pak? Kalau misalnya tinggal sendirian kayak ibu gini mungkin tidak ada keluarga begitu? Kalau ini kita mulai dari, kalau sudah masuk ke panti itu Mbak ya, itu mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut tuh nggak ada yang bayar semuanya. Jadi semua itu dibantu sama teman-teman. Dari pakaian tuh udah ada toko Metro Busana yang siap support. Kalau ada lansia baru masuk itu udah dia support mulai dari pakaian dalam, pakaian luar, baju tidur, semua mereka yang support. Jadi udah free semuanya lah, tinggal nikmatin hidup aja mereka di panti saya itu. Ya. Chris. Ya. Ayo cuci kaki bersama. Kebahagiaan tak terhingga dirasakan Nenek Alang setelah tiba di Panti NCS. Ia pun ingin memberikan uang yang ia miliki untuk membayar bantuan yang ia dapatkan. Namun Aibda Ivan menolaknya. Karena memang segala fasilitas yang disediakan gratis untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Dipersembahkan oleh Lewat media sosialnya, Aibda Ivan aktif membagikan semua kegiatan pelayanan yang ia lakukan, termasuk menyelesaikan beberapa kasus laporan masyarakat terkait dengan tindak pidana perdagangan orang atau TPPU. Proses pemulangan WNI yang terancam keselamatannya berhasil dilakukan. Amelisi, Amoy adalah salah satu keluarga yang meminta bantuan Pak Ivan karena ponakannya jadi korban TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Boleh diceritain waktu itu seperti apa ponakan berada di Malaysia waktu itu? Waktu di Malaysia katanya dijanjiin kerjanya di restoran. Tahu-taunya di sana perjudian online. Tengah malam dia nelfon kalau dia diusir sama bosnya, suruh cari. Terus mereka rombongan cari hotel penginapan, katanya paspornya ditahan gitu. Terus mereka minta pulang tapi nggak dikasih paspornya. Terus saya nelfon Pak Ivan tengah malam, katanya Pak Ivan siap bantu buat ngurus paspornya, sama pesanin tiket. Habis itu selang 2-3 hari mereka diberangkatkan ke Singkawang, pulang dengan selamat, bisa ketemu sama orang-orang tuanya juga, jadi semua pokoknya aman. Kebaikan dan ketulusan Aibda Ivan membuatnya dikenal sebagian besar masyarakat Singkawang. Sebagai putra daerah,
ia banyak berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Pak Budiman melihat prestasi dan juga apa yang sudah dilakukan Pak Ivan, menurut Pak Budiman seperti apa, Pak? Saya lihat dia mendapat apresiasi yang sangat baik sekali dari masyarakat lokal maupun masyarakat di luar, bahkan masyarakat di luar negeri tentang kerja nyata yang dilakukan oleh Pak Ivan. Gitu. Pak Ivan sejak itu sudah tanggap dan peduli terhadap para lansia yang agak diterlantarkan oleh keluarga dia, dan itu orang ya para lansia tersebut ditampung dan pada saat ini sudah dibentuk Yayasan Netizen Cinta Singkawang. Netizen Cinta Singkawang sendiri sudah mempunyai infrastruktur gitu kan, artinya sudah mempunyai bangunan untuk menampung para lansia tersebut gitu, sehingga para lansia yang terlantar itu sudah ditampung dalam sebuah panti gitu. Saya mengatakan kepada Pak Ivan, terima kasih atas perhatian dan atensinya dan terus berkarya untuk masyarakat Kota Singkawang gitu. Ya, sehingga hal-hal yang di luar ya kepedulian kelompok atau orang lain mendapat atensi daripada Pak Ivan, khususnya kembali lagi kepada para lansia yang telantarkan selama ini. Tidakkah dalam gerakan dia, karya dia tidak memperhatikan tentang etnisitas? Oh, ini etnis apa? Ini etnis apa yang harus menjadi skala prioritas? Siapapun yang membutuhkan, mengharapkan bantuan dari beliau siap untuk melayani gitu. Dari Aibda Ivan, kita mendapat suri tauladan. Apapun latar belakang dan profesi kita, sebagai manusia, tugas utama kita ialah memanusiakan manusia. Uluran tangan kita sangat berarti bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Ketulusan Aibda Muhammad Irfan merajut kasih sayang, membantu masyarakat Kota Singkawang adalah bukti inspirasi, contoh polisi yang melayani dari hati. Inilah wujud nyata pengabdian seorang abdi negara yang berbakti pada negeri dan Ibu Pertiwi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.